Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dari awal kita katakan, saudara, selidiki aku, lihat hatiku, Tuhan, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Shalom saudara, senang rasanya ketemu lagi di The Bread of Life kali ini. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Bintang Keajaiban. Mari kita lihat lebih dahulu pembacaan firman Tuhan kita dari kitab Matius pasal yang kedua, ayat 1, 2, dan kita loncat ayat 9. Ini adalah peristiwa di mana waktu itu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, di tanah Yehuda, di tanah Yudea. Nah, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lihat tujuannya. Mari titik tolak kita kepada tujuan orang-orang Majus, yaitu mereka datang untuk menyembah dia. Ini adalah bukan tujuan dunia, tapi ini adalah tujuan yang ilahi. Ini adalah sesuatu yang rohani, karena bicara mengenai menyembah Allah, menyembah Tuhan yang dikatakan sebagai Mesias yang akan lahir itu. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi tujuannya jelas. Apa? Menyembah dia, Yesus. Waktu orang Majus ini punya tujuan menyembah Yesus, tiba-tiba tanda demi tanda dibukakan dalam kehidupan mereka. Jangan berpikir bahwa orang Majus ini sedikit ya. Ini rombongan, banyak saudara gitu ya. Nah, kita lihat dulu sejarah orang Majus. Beberapa referensi Alkitab ya, referensi dari Alkitab, tentunya bukan Alkitab tapi referensinya untuk Alkitab gitu saudara ya, mengatakan bahwa orang Majus ini berasal dari kata bahasa Latin magus atau orang bijak.
Juga kemungkinan ada raja-raja dari timur dan sering dianggap sebagai orang dari kerajaan Media. Dan mungkin ada kemungkinan juga mereka adalah pendeta dari kepercayaan Zoroastrian. Atau juga ada kemungkinan mereka adalah magi atau bentuk plural dari magus, yaitu mereka adalah orang-orang yang mempelajari astrologi dari Persia kuno, mempelajari hal-hal tentang perbintangan dari Persia kuno. Dan tidak ada satupun referensi yang menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan Abraham dari suku Israel atau orang-orang yang memang ada hubungan dengan orang-orang Yahudi. Nggak ada. Jadi bayangkan saudara, peristiwa tentang akan lahirnya Mesias itu bukan terjadi dalam ruang lingkup kecil orang Israel saja, enggak. Tetapi ini sampai ke penjuru dunia. Dan bahkan orang yang kita anggap gak kenal Tuhan, tiba-tiba bisa mendengar berita tentang lahirnya Juru Selamat atau Mesias. Tetapi bagusnya di sini ada satu kalimat kembali adalah tujuan. Sekalipun orang ini gak kenal Tuhan, tetapi mereka punya satu tujuan. Mereka mau menyembah Allah yang benar. Saudara, kalau orang yang tidak kenal Tuhan aja, kalau punya tujuan yang benar, ingin menyembah Allah yang benar, mereka akan menemukan Allah yang benar. Mereka akan ketemu dengan Mesias. Mereka ketemu dengan Tuhan. Karena mereka punya tujuan yang ilahi. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah orang-orang yang mengatakan diri kita Kristen, percaya kepada Yesus. Apa tujuan kita? Apa tujuan kita di tahun 2022 ini? Apa tujuan hidup kita? Saudara, begitu tujuan kita adalah tujuan yang ilahi, tujuan tentang Tuhan. Sekalipun kita ada di marketplace, sekalipun kita ada di manapun kita ditempatkan, sekalipun mungkin di tempat-tempat gelap kita ada. Tetapi kalau tujuan kita adalah tujuan yang benar, tanda demi tanda akan membawa kita kepada perjalanan ketemu Tuhan. Makanya saudara, kita perlu punya tujuan hidup yang tepat hari-hari ini. Saudara yang berbisnis, mungkin saudara adalah businessman yang diberkati. Pertanyaan saya, apa tujuan Anda? Apakah hanya untuk semakin kaya, semakin tenar, semakin dikenal, more famous, more wealthiness? Apakah itu? Kalau tujuan kita bukan tujuan yang ilahi, kita nggak akan ketemu sama Tuhan, saudara. Kita hanya akan ketemu dengan hal-hal dunia yang mungkin kita senang di dunia ini. Tetapi bagaimana dengan kehidupan setelah itu? Bagaimana dengan akhir hidup kita? Bagaimana dengan nanti nasib anak cucu kita? Apakah kita akan meninggalkan warisan yang baik? Sang bintang keajaiban akan menyatakan dirinya sama seperti kepada orang Majus. Sang bintang keajaiban itu adalah Allah, Yesus Kristus. Dia akan mereveal dirinya, dia akan menunjukkan dirinya kepada kita saat kita punya tujuan yang benar. Tapi Pak, saya kan bukan orang rohani. Gak apa-apa. Tapi Pak, saya tuh gak sepeka pendeta-pendeta. Oh, gak apa-apa. Bukan soal itu. Kalau tujuan kitanya udah benar, lihat. Bintang keajaiban itu, bintang dari timur, yaitu Yesus, akan menunjukkan cahayanya dan akan menuntun langkah hidup kita. Sehingga apa? Hari lepas hari kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Makanya saudara, hari-hari ini menjadi pertanyaan buat saya, apa tujuan hidup kita? Kalau hanya untuk semakin kaya, semakin famous, semakin terkenal, makin banyak subscriber, follower, dan lain sebagainya, kita akan menjadi manusia celaka. Tetapi kalau tujuan kita adalah untuk memberkati orang, memuliakan nama Tuhan, mengenal Tuhan, ketemu Tuhan, berjumpa dengan pribadinya, ngalamin Tuhan, menjadi dampak bagi sesama, menjadi garam dan terang. Saya yakin dan percaya saudara, kalau itu tujuan utama kita, bintang keajaiban akan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Mari cek apa motivasi kita hari-hari ini ikut Tuhan. Apakah kita ikut Tuhan untuk menjadi kaya? Maka tujuan kita adalah kaya, bukan Tuhan. Apakah apakah motivasi kita ikut Tuhan adalah untuk semakin sehat dan bisnis kita tidak diganggu oleh malapetaka? Maka sebetulnya bukan Tuhan tujuan kita.
tetapi bisnis diberkati. Itu tujuan kita. Sesuatu yang tidak ilahi, kalau bukan untuk menyembah Dia, bayangin saudara, ini tujuannya bukan ilahi. Kira-kira kita akan ketemu sama Tuhan nggak? Saya nggak yakin bintang keajaiban akan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Tetapi saya berdoa hari ini buat saudara, betul-betul bintang keajaiban itu, yaitu Tuhan Yesus, akan menyatakan dirinya saat kita punya motivasi, tujuan yang benar, yaitu yang ilahi. Menyenangkan, menyembah Dia, memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan setiap kami. Biar Tuhan firman-Mu ini terus berakar, bertumbuh, berbuah, membuat kami yakin dan percaya. Buat mereka Tuhan, saudara-saudara kami yang kami kasihi, yang mungkin sedang dalam keadaan terpuruk, mereka sedang bimbang bingung. Tuhan, biar Engkau yang menyatakan dirimu kepada mereka, Engkau yang memberikan hikmat marifat-Mu, Engkau yang mereveal dirimu dalam kehidupan mereka, dan memberikan tujuan ilahi dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka renungkan, apa yang mereka planningkan, rencanakan untuk 2022 ini, itulah semua hal yang ilahi, semua hal yang berkenan kepada Tuhan, untuk tujuannya menyembah Tuhan. Dan izinkan mereka semua ketemu Tuhan dalam segala hal yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.